Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wafa Al-Awsat dengan NPM 201506157 dari Program Studi Teknik Informatika kelas B. Pada video ini saya akan memaparkan dan mendemokan bagaimana membuat konseptual data model menggunakan software Power Designer. Oke. Jadi untuk konseptual data model yang akan saya buat adalah yang seperti ini, di mana di sini merupakan konseptual data model dari bentuk transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Oke. Jadi pertama-tama di Power Designer-nya bisa dibuat new model. Nah, dari new model sini pergi ke model types dan pilih conceptual data model. Nah, di sini bisa diberi nama misalkan transaksi perpustakaan. Oke. Nah, di sini sudah terbuka workspace-nya, di mana workspace inilah tempat untuk mengedit konseptual data modelnya. Nah, di bagian sebelah kanan, di sini sudah ada objek-objek yang dapat digunakan seperti yang pertama ada entity, kemudian ada relasinya, ada juga inheritance, asosiasi, dan sebagainya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menentukan aturan penamaan atau naming convention-nya, yaitu di bagian tools, kemudian di model option. Nah, jadi di sini untuk model settingnya, pertama-tama notasinya dirubah menjadi entity atau relation. Kemudian untuk naming convention-nya, nah di sini sebenarnya bebas, namun di sini saya akan menggunakan naming convention untuk hasil generate code-nya, yaitu adalah yang lowercase. Jadi di sini semuanya akan saya rubah jadi lowercase. Untuk naming bagian code, ya. Sebenarnya yang hanya dipakai di sini hanya beberapa. Mungkin yang dapat dipakai seperti domain, entity, identifier, inheritance, dan relationship. Oke, di sini bisa oke saja. Oke. Nah, di sini yang pertama-tama ada 4 entity seperti yang dapat dilihat pada contoh, yaitu ada entity buku, jenis buku, transaksi peminjaman, dan pegawai. Nah, maka di sebelah kanan ini bisa ditambahkan 4 entity juga. Buku, jenis buku, transaksi peminjaman, dan pegawai. Oke, pertama-tama dapat dirubah dulu nama masing-masing entity dengan cara double klik, kemudian dirubah namanya. Buku, kemudian ada transaksi peminjaman. Nah, naming convention tadi bekerja pada saat kita memberikan nama di sini, di mana kode akan otomatis menggunakan naming convention yang lowercase dengan pemisah yaitu underscore. Kemudian selanjutnya ada entity jenis buku dan ada entity pegawai. Oke, nah selanjutnya kita dapat memasukkan masing-masing atribut dari masing-masing entity. Seperti yang pertama, misalkan pada buku. Pada buku di sini terdapat kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Oke, caranya sama di sini. Double klik entity-nya, kemudian pergi ke tab atribut. Di sini ada kode buku, nama buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbitnya. Nah, kemudian sepertinya ini tidak bisa dibesarkan untuk
bagian sini ya. Oh. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan tipe data dari masing-masing atributnya. Seperti kode buku. Dapat kita lihat pada contoh di sini kode buku digunakan menggunakan tipe data integer. Kemudian dapat dilihat di sebelah kirinya terdapat tulisan PI, di mana PI ini adalah singkatan dari primary identifier. Artinya apa? Artinya kode buku inilah yang digunakan menjadi primary key, di mana primary key ini dapat digunakan oleh entity lain untuk mengakses datanya, untuk mengakses data buku tersebut. Nah, kan jadi seperti jenis buku dan buku ini saling berelasi. Nah, mereka dapat saling mengakses datanya dengan menggunakan primary key entity lainnya. Nah, di sini dapat dirubah. Tadi kode buku menggunakan tipe data yaitu integer. Kemudian dia merupakan primary identifier. Nah, ketika dia digunakan sebagai primary identifier, maka kolom mandatory akan selalu di checklist. Mengapa? Karena sudah jelas, karena dia digunakan sebagai primary key, maka nilainya harus ada, tidak boleh nol. Nah, oke, yang selanjutnya menggunakan variabel karakter yaitu 100, 100 dan 50. Di mana di sini judul bukunya mandatory. Oke, di sini dapat kita ganti ke variabel karakter dengan ukuran 100. Kemudian ganti lagi yaitu variabel karakter 100. Nah, kemudian ada variabel karakter lagi untuk penerbitnya dengan ukuran 50. Ya. Kemudian untuk tahun terbit menggunakan integer. Nah, apabila terdapat atribut yang tidak digunakan, maka bisa diseleksi atributnya dan di-delete atau menggunakan shortcut Ctrl D. Nah, lalu jika sudah diklik OK, maka atribut dari entity tersebut akan muncul. Nah, yang selanjutnya ada atribut untuk jenis buku yaitu ID jenis buku dan nama jenis buku. Maka bisa ke atribut, di sini ganti dengan ID jenis buku dan nama jenis buku. Di mana tadi ID jenis buku ini menggunakan integer dan dia merupakan primary key-nya. Ya. Kemudian untuk nama jenisnya di sini menggunakan variabel karakter dengan ukuran 100. Nah, kemudian untuk nama jenis bukunya juga mandatory atau wajib memiliki nilai. Dan selanjutnya untuk entity transaksi peminjaman, ada kode pinjam sebagai primary key-nya dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian ada tanggal pinjam dan tanggal kembali menggunakan tipe data date atau tanggal. Ya, di sini bisa dirubah jadi kode pinjam, kemudian tanggal pinjam dan tanggal kembali, di mana kode pinjamnya adalah primary. Nah, untuk kode pinjam tadi masih sama, untuk primary key-nya menggunakan integer, kemudian untuk tanggalnya menggunakan tipe data date. Ya, dan oke. Ya, yang selanjutnya terakhir ada entity pegawai dengan satu atribut yaitu nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai menggunakan tipe data integer dan berupa primary key. Oke.
Selanjutnya di sini dapat kita tambahkan relasi untuk menghubungkan antar entitasnya. Caranya dengan mengklik icon relation di sebelah kanan, kemudian tinggal kita beri relasi misalkan pertama dari jenis buku ke buku. Nah, maka akan muncul relasinya. Lalu double klik relasinya untuk mengedit datanya. Yang pertama, nama relasinya adalah jenis buku dengan cardinality yaitu one to many. Dan di sini bersifat mandatory, sedangkan di ujungnya opsional. Oke, mari coba copy dulu jenis buku. Masuk ke tab cardinality untuk mengubahnya. Jenis buku di sini berupa mandatory. Nah, mengapa begini? Jadi penjelasannya dapat dibaca di sini, yaitu setiap buku, setiap jenis buku mungkin dapat digunakan oleh satu atau lebih dari satu buku. Nah, sedangkan buku harus memiliki satu dan hanya satu jenis buku. Nah, begitu. Jadi, cardinality yang digunakan adalah one to many. Ya, seperti ini. Kemudian ada transaksi pinjam dengan relasi yaitu many to one. Maka dapat dirubah terlebih dahulu sini many to one. Ya, transaksi peminjaman many to one. Dengan di sini transaksi peminjaman ke buku bersifat mandatory dan dependent. Nah, artinya apa? Penambahan dependent ini dari transaksi peminjaman ke buku dapat diartikan sebagai entitas ketergantungan, di mana apabila entitas buku ini tidak ada, maka transaksi peminjamannya pun tidak ada. Ya, begitu. Jadi setiap transaksi peminjaman hanya boleh dimiliki oleh hanya satu buku, sedangkan setiap buku dapat memiliki banyak transaksi peminjaman. Ya, yang selanjutnya adalah many to one. Tambahkan di sini many to one dengan nama tadi di sini belum dirubah, namanya bisa dirubah menjadi peminjaman buku. Kemudian di sini mungkin pencatatan transaksi atau pegawai mencatat. Kalau di contoh, ya pegawai mencatat pinjaman dengan relasi many to one. Nah, kemudian di bagian sininya dia mandatory, dari transaksi peminjaman ke pegawainya bersifat mandatory. Jadi dapat dibaca lagi di bagian sini keterangannya, yaitu setiap transaksi peminjaman harus dicatat oleh satu dan hanya satu pegawai. Kemudian setiap pegawai dapat mencatat setidaknya satu atau lebih transaksi peminjaman. Untuk di sini ada Mei di sini mungkin karena sebenarnya ini bukan satu atau lebih tapi 0 atau lebih. Jadi bisa tidak mencatat transaksi peminjaman sama sekali. Nah, dapat dilihat di sini ada ketergantungan lagi. Nah, jadi ketergantungannya sama seperti buku dengan transaksi peminjaman tadi, di mana transaksi peminjaman tidak bisa ada jika tidak ada pegawai. Nah, sebagai tambahan, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa penggunaan tipe data yang sama secara berulang, yaitu variabel karakter dengan ukuran 100 digunakan secara 3 kali, di mana tadi dalam penginputan ya,
selalu diketikkan secara manual berulang ukuran 100-nya. Nah, jadi di Power Designer ini kita bisa membuat sebuah domain. Jadi domain ini adalah seperti template dari tipe data yang akan digunakan. Jadi kita tidak perlu mengetikkan atau menuliskan tipe datanya secara berulang. Cara pertamanya adalah dengan membuka, pergi ke view, kemudian pastikan browsernya sudah tercentang, view browser. Nih, view browser. Nah, maka akan terbuka objek browser yang di sebelah kiri. Jika tertutup seperti ini, cukup ditarik saja. Kemudian pergi ke project yang dipunya, yaitu tadi saya menamakannya transaksi perpustakaan. Kemudian diklik, klik kanan, kemudian di sini ada new. Nah, dari sini pilih yang domain. Nah, dari domain di sini bisa diberi nama, misalkan saya memberi nama varchar 100 dengan tipe datanya yaitu variabel karakter berukuran 100. Oke. Nah, maka di sini sudah bisa kita rubah atributnya, yaitu atribut dari nama buku. Di bagian paling kanan ada domain. Di sini domainnya pilih yang varchar 100. Maka untuk tipe datanya di sini akan secara otomatis terisi. Nah, kemudian bisa klik OK. Kemudian untuk yang jenis buku, karena sama-sama menggunakan variabel karakter berukuran 100, maka di sini akan saya rubah juga untuk menggunakan domain varchar 100. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.